Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang saya cintai. Saya Elisa Satrini, sungguh bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih lewat pewartaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya dalam hitungan minggu, dunia berubah secara drastis. Hanya karena virus yang kecil dan tidak terkecuali Indonesia. Sejak awal Maret 2020, Indonesia dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Virus ini bukan cuma menginfeksi, tetapi juga menyebarkan ketakutan. Begitu banyak orang yang didorong oleh rasa takut, mendadak berburu masker, hand sanitizer, bahkan menimbunnya. Banyak orang melakukan panic buying, dan bahkan kedapatan ada masyarakat yang menggunakan alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh tenaga medis waktu merawat pasien COVID-19 untuk belanja ke pasar. Sungguh ketakutan yang luar biasa. Belum lagi di antara kita, termasuk juga saya, kehilangan sahabat, kerabat, kenalan, ataupun anggota keluarga yang menjadi korban keganasan virus ini. Berita-berita yang membuat kita takut, yang memuat bagaimana dampak virus ini menyengsarakan dan menyusahkan begitu banyak orang di berbagai belahan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, rasa takut itu normal, rasa takut itu wajar, rasa takut membuat kita lebih hati-hati, rasa takut membuat kita lebih waspada, berjaga-jaga. Tetapi rasa takut berlebihan itu sangat merugikan kita. Rasa takut yang berlebihan bisa menyebabkan seseorang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Melakukan ini takut, melakukan itu takut. Dan dalam kondisi saat ini, rasa takut yang berlebihan sangat berbahaya karena dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Lalu bagaimana kita orang percaya menyikapi kondisi seperti ini? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita yang mendengarkan pewartaan ini untuk mulai mengisi roh kita, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya, supaya firman itu menimbulkan iman buat kita semua. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang kita baca, kita renungkan, memenuhi roh, jiwa, dan pikiran kita akan menimbulkan iman. Sebaliknya, berita-berita menakutkan yang kita izinkan untuk memenuhi jiwa kita, pikiran kita, akan menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Allah katakan, roh yang aku tempatkan di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, firman adalah Allah sendiri. Firman memiliki kuasa yang luar biasa ajaib untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan kita hari ini. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir dari dampak virus ini. Perekonomian menurun drastis, sehingga PHK ada di depan mata. Begitu banyak orang yang hari ini berjualan dan tidak punya pembeli. Pasar saham anjlok, turun setiap hari. Kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar. Dan begitu banyak hal yang membuat kita takut dan khawatir bagaimana dengan masa depan, apalagi yang terjadi sesudah ini. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, tidak ada lagi tempat kita berlari selain berlari kepada Allah, selain mengandalkan firman-Nya. Kita memiliki Allah yang penuh kuasa, kita memiliki Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar di saat tidak ada jalan, dan Allah yang sanggup membawa kita semua keluar dari kesulitan besar ini. Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu, marilah di saat kita stay at home hari-hari ini, mengikuti, mentaati himbauan pemerintah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Saudara jangan marah dengan kondisi ini. Tidak ada yang bisa disalahkan. Begitu banyak orang di luar sana yang karena kondisinya mereka tidak bisa seperti kita. Karena mereka harus cari rezeki hari ini untuk makan hari ini. Atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab sehingga mereka tidak bisa melakukan stay at home seperti kita. Aparat Polri dan TNI yang berjaga-jaga. Orang-orang yang menyediakan stok pangan dan obat-obatan. Orang-orang yang menyediakan jasa transportasi, para tenaga medis yang hari ini berdiri di garis depan, merawat orang-orang yang sedang diobservasi ataupun yang sudah positif terjangkit COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari manfaatkan kesempatan baik ini untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia, taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan menimbulkan iman yang membangkitkan. Bapak Ibu, saat ini juga saya minta Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menyetop setiap berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Menyetop, meneruskan berita-berita yang membuat orang lain menjadi takut. Meneruskan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita juga harus bantu saudara-saudara kita yang lain supaya imannya bangkit, supaya imannya diteguhkan. Bapak Ibu, mari mulai hari ini teruskan firman Tuhan, teruskan renungan dan khotbah dari para romo, biarawan biarawati, juga para pengkhotbah awam. Firman Tuhan katakan, wartakanlah kabar sukacita, baik ataupun tidak baik waktunya. Di dalam kondisi yang saat ini sedang tidak baik, mari kita tetap mewartakan firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa membagikan link-link film-film rohani yang bisa ditonton oleh keluarga-keluarga di rumah. Lewat film-film rohani ini pesan firman Tuhan bisa disampaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa membagikan joke-joke yang sehat yang membuat orang lain tertawa. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya sungguh berdoa, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.